Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah berhasil menusuk Kaisar Tengkorak dengan pedangnya, kini sang Jenderal Tengkorak Putih sudah tidak dapat lagi mempertahankan tubuhnya. Namun tindakannya tidaklah sia-sia. Berkat tusukan pedangnya, kini sang Kaisar tidak dapat mengeluarkan jurus penyerapan ki-nya lagi. Melihat itu, Sun Wukong terlihat kaget dengan berkata, ternyata jenderal yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Kaisar Tengkorak tersebut ternyata belumlah mati. Sedangkan di sisi Tangzan, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh jenderal Tengkorak merupakan kontribusi yang sangat besar, walaupun efek dari tusukannya hanyalah sebentar. Tapi hal tersebut bisa membuat mereka mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengalahkan sang Kaisar Tengkorak. Di tempat sang Kaisar Tengkorak, dia berkata bahwa luka yang dia terima bukanlah apa-apa, itu hanyalah sementara, dan ketika efek dari pedang tersebut telah hilang, dia akan kembali dapat menggunakan jurus penghisap ki-nya. Setelah semua kekuatannya telah kembali, maka itu merupakan akhir bagi kelompok Guru Tangzan yang tidak mempunyai peluang lagi untuk menang darinya. Namun tiba-tiba tanpa dia sadari, sekarang Guru Tangzan sudah berada tepat di hadapannya. Sebelum melakukan sebuah tindakan, Guru Tangzan pun berkata, Kaisar Tengkorak Putih, kau memang terlihat kuat, namun semua itu bukanlah kekuatanmu sendiri. Kau telah bergantung terhadap kekuatan ki mayat, dan karena tusukan itu sekarang kau tidak bisa lagi menghisap ki mayat yang dapat membuatmu tak terkalahkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Guru Tangzan, sang Kaisar Tengkorak pun menjawab, Tangzan, kau terlalu naif. Kalau untuk menghabisimu, aku tidaklah perlu menggunakan ki mayat, kau telah meremehkanku. Setelah itu, sang Kaisar pun segera menusukkan pedangnya ke arah Guru Tangzan. Namun ternyata Guru Tangzan sudah mengantisipasi akan hal itu. Dia pun segera mempersiapkan diri, lalu melancarkan jurusnya dan berhasil menepis pedang sang Kaisar yang membuatnya terpental. Melihat kesempatan itu, Guru Tangzan pun berteriak kepada Sun Wukong untuk segera menghancurkan pedang tersebut. Mendengar perintah dari gurunya, Sun Wukong segera melompat dan memukul pedang yang saat ini masih berada di udara. Dan setelah Sun Wukong telah berhasil menghancurkan pedang sang Kaisar Tengkorak dengan toya saktinya, terlihat sekarang sang Kaisar Tengkorak beserta pasukannya mulai perlahan-lahan terlihat hancur dan hanya menyisakan kerangka tengkorak. Melihat itu, kini Sun Wukong baru sadar kalau kekuatan yang didapatkan oleh sang Kaisar berasal dari pedang yang telah dia hancurkan tersebut. Dia lalu memuji tindakan Guru Tangzan yang telah mengambil inisiatif itu. Ternyata untuk mengalahkannya mereka harus memisahkan pedang itu dengan tuannya lalu menghancurkannya. Setelah berhasil mengalahkan sang Kaisar Tengkorak, Guru Tangzan segera menghampiri Putri Tengkorak Putih yang saat ini sedang sekarat. Lalu dia pun menyerahkan sang putri kepada warga kerajaan Tengkorak Putih untuk merawatnya. Mendapatkan perlakuan itu, sang putri menolaknya. Dia mengatakan kalau dia sebaiknya mati saja karena orang yang benar-benar mencintainya sekarang telah tiada. Mendengar itu, Guru Tangzan pun menjawab kalau putri tidak harus menyia-nyiakan pengorbanan dari Jenderal Tengkorak Putih. Menurutnya, saat sang putri telah mendapatkan kebahagiaan, maka sang Jenderal Tengkorak pun akan ikut bahagia. Sebelum Guru Tangzan benar-benar menyerahkan perawatan Putri Tengkorak kepada warganya, dia menyampaikan pesan kepadanya kalau luka yang dia derita akan dapat pulih seperti semula kalau sang putri perlahan-lahan menyerap ki mayat dalam beberapa waktu. Setelah itu, Guru Tangzan memerintahkan semua muridnya untuk segera menyelamatkan semua yang terluka di sana sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Di tempat Aosue, dia mendengar seorang yang berkata sambil melemparnya dengan sebuah batu kecil. Merasakan itu, Aosue terlihat marah dan berteriak, siapa yang telah berani melempar dia dengan sebuah batu. Tak lama setelahnya muncul seorang cewek kecil berambut merah dan bersayap. Saat menampakkan diri, dia pun berkata, harusnya kau berterima kasih kepadaku karena telah menolongmu dari racun ki mayat saat kau dikejar oleh anak-anak kerajaan ini.
Obat luar yang kau temukan pada waktu itu adalah milikku yang sengaja aku lemparkan kepadamu. Apakah aku mengejutkanmu, Aosue? Namaku adalah Yiwanchi. Aku adalah sang Garuda predator alami bangsa naga. Kami telah lama memakan dan memangsa bangsamu, ucap Yiwanchi. Apakah itu benar-benar Garuda? Ini mustahil, dia terlihat berbeda dari yang pernah kulihat, pikir Aosue. Guru, ada gadis kecil yang mengaku sebagai Garuda dan membuat masalah di sini, ucap Cupat Kai melapor kepada Guru Tangzan. Kurasa dia tidak bermaksud mencari masalah, dia di sini untuk membantu. Bangsa Garuda itu sangat misterius. Itu juga pertama kalinya aku melihat mereka, jawab Guru Tangzan. Jangan takut, walau kita ini musuh secara alami, itu adalah kisah masa lalu. Hanya sebagian kecil Garuda di bawah Yubeichi yang akan memakan naga. Sedangkan aku hanya suka dengan naga. Naga kuno adalah kakekku. Rasa kau sudah pernah bertemu dengannya, ucap Yiwanchi. Ya, aku memang sudah pernah bertemu dengannya, jawab Aosue. Haha, itu benar, dia adalah leluhur bangsa naga dan aku adalah cucunya. Posisiku lebih tinggi dibandingkan dengan posisimu. Oleh karena itu, Aosue, kau boleh memanggilku kakak Garuda. Aku adalah pembawa pesan dari kakek leluhur naga. Aku sedang mencari kelompok bodoh kalian yang sedang menuju ke nirvana. Tapi lebih tepatnya aku sebenarnya mencari Aosue. Ada beberapa perubahan di dunia yang harus kuberitahu kepadanya, ucap Yiwanchi. Mendengar itu, Guru Tangzan, Bailang, dan Xiaoyu terlihat kaget. Katakan, apa itu? Tanya Aosue. Baiklah, kalau begitu dengarkanlah baik-baik. Kakek sudah menceritakan soal dirimu. Kau telah dibuang oleh bangsa naga. Apa kau masih peduli dengan keluargamu sendiri? Tanya Yiwanchi. Karena saat ini ayahmu Raja Naga Laut Timur telah meninggal. Bangsa naga sudah tamat. Hampir seluruh 3000 Raja Naga telah tunduk pada istana surga bayangan. Para warga bangsa naga yang malang telah menjadi budak mereka. Selain bangsa naga, dunia luar juga telah berubah. Di sisi lain, bangsa Asura dan dewa mulai berperang lagi, yang tak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Dan yang paling merepotkan dari semua itu, tanpa kekuatan para dewa untuk mempertahankan keseimbangan itu akan sulit. Dunia telah diselimuti oleh bayangan gelap. Mereka telah mendapatkan darah naga dan bertambah kuat. Itulah pesan yang ingin leluhur naga sampaikan kepadamu, ucap Yiwanchi. Apakah itu benar? Tanya Aosue. Dunia bayangan ini kedengarannya buruk, ucap Cupat Kai. Bangsa Asura, bahkan Kak Wukong bilang mereka adalah bangsa yang sangat kuat. Apa Gautama akan baik-baik saja di sana, ucap Xiaoyu. Tanpa menjawab pertanyaan dari Aosue, Yiwanchi segera melesat ke hadapan Aosue. Sue kecil, apakah kau mau mendengar sesuatu yang lebih seru? Tanya Yiwanchi. Berhentilah memanggilku Sue kecil, teriak Aosue. Apa yang kau maksud dengan sesuatu yang lebih seru? Tanyanya. Tarang, inilah sesuatu yang lebih seru, ucap Yiwanchi sambil memberikan bulu dari seekor Garuda. Saat menerima itu, Aosue seakan tidak percaya dengan apa yang dia rasakan saat ini, karena menurut bangsanya, seorang yang telah mendapatkan bulu dari seekor Garuda barulah mereka diakui sebagai seorang ksatria dan pejuang yang hebat. Bulu Garuda kecil ini adalah bukti kalau kau lulus dari ujian naga untuk menjadi ksatria. Apa kau tahu ini milik siapa? Tanya Yiwanchi. Ini adalah milik Aojiao, jawab Aosue. Benar, ini adalah bukti satria dari saudaramu. Ini adalah simbol kejayaan. Bangsa naga akan membawa itu hingga ke makam mereka, ucap Yiwanchi. Bagaimana kabarnya? Tanya Aosue. Aku suka naga, jadi aku selalu memperhatikan takdir mereka. Soal kakakmu, aku akan menyelidikinya kembali, jawab Yiwanchi. Sekarang Shin berpindah ke kerajaan naga. Di sana diperlihatkan Aojiao sedang menemui Raja Naga Laut Utara. Raja Naga Laut Timur, ada urusan apa kau kesini? Tanya Raja Naga Laut Utara. Tujuanku kesini hari ini, aku yakin kau dan Raja Naga lainnya yang jadi tamu di sini juga sudah menerima suratku. Raja Naga Laut Selatan telah bekerja sama dengan surga bayangan dan menghabisi ayahku. Sekarang aku meminta kerjasama kalian para Raja Naga yang hadir hari ini untuk menghapus kegagalan seperti dia, ucap Aojiao. Aku sudah mendapat kabar soal Raja kuno. Aku sungguh berduka. Kenapa kau tidak serahkan saja pada pengadilan? Tanya Raja Naga Laut Utara. Pengadilan sudah tercemar. Mereka dikendalikan oleh Raja Naga Laut Selatan.
dan sekutunya sejak lama, jawab Aujio. Itu sungguh mengkhawatirkan. Kita para naga selalu menempatkan perdamaian sebagai nomor satu dan kita menentang segala kekerasan. Keponakanku, mari kita bernegosiasi dengan mereka, jawab semua raja naga yang ada di sana. Tolong pahamilah, ini bukan hanya soal Laut Timur, tapi soal seluruh bangsa naga. Laut Selatan adalah kekuatan serangan utama dari surga bayangan. Jika mereka berhasil, seluruh bangsa naga harus tunduk pada istana surga bayangan. Kita tidak punya pilihan lain kecuali bertarung, ucap Aujio. Itu tidak ada buktinya. Laut Selatan bekerja keras untuk menaikkan dunia surgawi naga. Itu bukanlah apa-apa, jawaban Raja Naga Laut Utara. Raja Naga Laut Utara, kumohon pertimbangkanlah saranku ini, ucap Aujio. Aku akan memikirkannya dulu. Sekarang kau bisa pulang ke kerajaan Laut Timur, jawab Raja Naga Laut Utara. Setelah mendengar jawaban itu, Aujio pun meninggalkan kerajaan Naga Laut Utara. Dasar Raja Naga Laut pengecut, dia ingin mengelak dari permasalahan ini, ucap Aujio. Apa yang dia pikirkan sudah hal umum. Kalau Laut Selatan itu ambisius, apakah dia mau menyelamatkan dirinya sendiri, jawab pengawal Aujio. Kekuatan Naga Laut Utara tidak bisa diukur. Dia punya benteng yang kuat. Dia tidak takut dengan musuh apapun, jawab Aujio. Dia mau melihat bagaimana reaksi kita terlebih dahulu, lalu baru dia bertindak, dan dia akan bergabung saat kita dalam keadaan unggul, ucap Aujio. Dasar licik, sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, jawab pengawal Aujio. Kalau begitu baiklah, ayo kita pergi dari sini. Namun sebelum dia sempat pergi dari sana, dia dipanggil oleh seseorang. Tunggu, biarkan aku bergabung dengan kalian, ucap orang itu. Aku adalah putri tertua Raja Naga Laut Utara. Aku mau bertarung demi seluruh bangsa naga. Putri Naga Laut Utara, kau jarang ikut serta dalam pertarungan dan kali ini adalah pertarungan yang sangat berisiko besar. Apa kau siap menghadapi itu? Tanya Aujio. Jangan anggap aku hanya seorang putri biasa. Aku adalah seorang satria. Jangan meremehkanku. Aku bahkan lebih kuat dari kalian semua, jawab putri Raja Naga Laut Utara. Mendengar itu, pengawal Aujio sekarang terlihat senang. Baiklah, tapi aku tidak akan melindungimu, jawab Aujio. Aku memang tidak mengharapkan itu, ucap putri Raja Naga Laut Utara. Kalau begitu, ayo kita segera pergi ke benteng laut utama Laut Timur. Di tempat Raja Naga Laut Selatan sekarang, dia sedang mendatangi semua Raja Naga yang ada di seluruh penjuru dunia. Raja Naga Selatan, kenapa kau jadi seperti ini? Kau telah mengkhianati ajaran leluhur kita. Kau sudah melukai bangsamu sendiri, ucap seorang Raja Naga. Raja Naga Sungai Putih, kau salah. Yang melukai kita sebenarnya adalah dirimu sendiri, dan itu karena kau telah melawanku, jawab Raja Naga Laut Selatan. Raja Naga Laut Selatan, kau akan membawa kepunahan kepada bangsa naga kita, ucap Raja Naga Sungai Putih. Tidak, dengan tetap melawan kaulah yang akan membawa kepunahan bangsa naga, jawab Raja Naga Laut Selatan. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.